RKL dan RPL. Jadi untuk materi kita kali ini itu adalah penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Ingat, dokumen lingkungan di dalam AMDAL itu ada 3, ada KA, dokumen AMDAL, kemudian RKL, RPL. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda kalau ditanya, Anda bisa menjelaskan kenapa kita memerlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas suatu proyek. Kemudian terkait dengan RKL dan RPL, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda juga bisa menyebutkan dokumen RKL dan RPL itu isinya apa saja, cakupannya apa saja. Kemudian di dalam dokumen RKL dan RPL itu salah satu komponen utamanya itu adalah matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa menjelaskan matriks tersebut isinya apa saja, kemudian tiap-tiap komponen tersebut apa maksudnya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Pengelolaan lingkungan itu kenapa? Kenapa suatu aktivitas dan atau kegiatan itu memerlukan pengelolaan dampak lingkungan. Nah, jadi gini, yang tidak boleh dilupakan, dampak dari suatu aktivitas dan atau kegiatan itu tidak hanya dampak negatif saja, tapi juga ada dampak positifnya, ya. Jadi jangan lupa, dampak dari suatu aktivitas dan atau kegiatan itu dapat bersifat positif maupun negatif untuk setiap komponen lingkungan yang terkena dampak. Kalau misalnya kita punya pengelolaan, langkah-langkah pengelolaan yang baik atas setiap dampak lingkungan tersebut, maka satu, kita bisa dampak positifnya bisa kita optimalkan sehingga si pemrakarsa maupun masyarakat terdampak itu bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dari aktivitas dan atau kegiatan tersebut. Untuk yang dampak positifnya. Sebaliknya, untuk yang dampak negatifnya, kalau kita punya langkah-langkah pengelolaan dampak lingkungan terhadap dampak-dampak negatif tersebut, maka tentu saja kita sudah punya langkah bagaimana caranya kita bisa mengeliminir atau setidaknya meminimalisir dampak negatif tersebut. Oke, jadi yang positif dimaksimalkan, yang negatif diminimalisir. Kayak hukum apa itu kalau kimia organik, saya lupa namanya, yang kaya diperkaya, yang miskin dipermiskin. Ada pokoknya. Saya ingat dulu waktu kuliah kimia organik 2, waktu S1 dulu, dan itulah kenapa saya nggak lulus kimia organik. Oke. Nah, kemudian lebih jauh lagi, ini kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan dampak positif, kita bisa meminimalkan dampak negatif, lalu tentu saja sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya lingkungan yang menunjang, yang terdampak aktivitas dan atau kegiatan tersebut lebih sustain, lebih terjaga,
dan bisa dimanfaatkan untuk jangka yang lebih panjang. Dan hal ini tentu saja akan berkesesuaian dengan tujuan dari sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Ingat ya waktu UTS kemarin soalnya kan itu sebagian besar dari kalian sudah nangkep sih, oh kalau misalnya AMDAL itu kan begini, sementara konsep pembangunan berkelanjutan itu begini, jadi kaitannya bagaimana. Nah, selanjutnya, selain adanya langkah-langkah pengelolaan lingkungan, suatu aktivitas dan atau kegiatan itu juga memerlukan langkah-langkah pemantauan lingkungan. Tujuannya apa? Gunanya apa? Ada pemantauan lingkungan ini. Dipantau, dievaluasi. Sesuatu yang sedang dijalankan itu tetap perlu pemantauan, tetap perlu evaluasi. Kenapa? Supaya tahu nih yang selama ini dijalankan apakah memang sudah sesuai. Oh, Anda dulu rencananya Anda akan begini-begini loh. Sudah benar-benar Anda jalankan atau tidak? Gitu loh. Kemudian selain untuk mengetahui apakah memang rencana pengelolaan itu sudah dijalankan sesuai dengan yang dikomitmenkan, sesuai dengan yang dijanjikan, pemantauan ini juga lalu berfungsi untuk melihat, oh ini efektif atau tidak nih langkah-langkah yang sudah dilakukan ini. Begitu. Jadi pemantauan itu fungsinya untuk melihat apakah yang dilangsungkan itu memang sudah sesuai dengan yang direncanakan, sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian juga kalau misalnya memang sudah dilaksanakan, efektif tidak? Jangan-jangan, oh ternyata tidak efektif, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oh, ternyata dengan langkah pengelolaan limbah yang seperti ini, baku mutunya, kualitas dari air limbahnya ternyata masih melampaui baku mutu nih. Artinya ada yang nggak benar, ada yang harus diperbaiki, begitu. Nah, jadi itu adalah manfaat dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya, ingat, yang namanya dokumen lingkungan 3 ini, baik KA, laporan andalnya maupun RKL, RPL, itu betul-betul saling terkait satu sama lain. Kerangka acuan itu proposalnya, kerangka acuan itu rencana Anda mau ngapain itu di KA. Apa saja yang akan dianalisis, dengan cara apa objek-objek tersebut akan dianalisis, itu adanya di KA. Andal, melakukan andal, itu berdasarkan KA. Nah, kemudian setelah melakukan andal, ada sudah nih ya hasil ininya. Hasil analisisnya. Oh, setelah melakukan andal, sekarang kita punya, oh kondisi lingkungan awalnya adalah seperti ini. Kemudian dengan melakukan Anda juga lalu tahu, oh kalau misalnya ada kegiatan atau proyek besarnya dampak itu sekian. Kemudian juga signifikansinya seperti ini. Oh jadi dampak-dampak yang harus dikelola karena dampak-dampak yang harus dikelola karena sudah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan itu adalah ini. Oh, jadi kesimpulannya ini, proyek ini layak lingkungan atau oh ternyata proyek ini tidak layak lingkungan dan seterusnya. Kemudian juga jangan lupa salah satu, kalau Andal kan ada analisis untuk setiap DPH, kemudian setelah analisis dari setiap DPH, itu juga ada analisis atau evaluasi secara holistik, ya kan? Evaluasi secara holistik, jadi bagaimana antara DPH yang satu dengan DPH yang lain itu saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi
Kalau misalnya kita sudah tahu apa saja dampak-dampak yang harus dikelola, kalau KA kan kita menentukan dampak apa saja yang akan dikaji. Kalau Anda, dampak-dampak yang dikaji berdasarkan KA tadi, lalu kita tahu apa saja dampak yang harus dikelola. Nah, RKL, RPL lalu berdasarkan hasil analisis Anda, dampak yang harus dikelola adalah ini. Itu dituangkannya di dalam dokumen RKL dan RPL ini. Nah, sistematika RKL dan RPL itu baik untuk sistem OSS dan non-OSS ini tidak banyak perbedaan, bahkan bisa dikatakan sama. Isinya sama, beda sama ini ya. Kalau KA kan kalau yang non-OSS ya uraian, kemudian juga ada rona lingkungan hidup awal, sementara kalau yang OSS karena formulir KA bentuknya cuma isian, kemudian juga rona lingkungan hidup awalnya itu tidak dimasukkan di formulir tersebut. Tapi kalau untuk RKL dan RPL itu baik untuk sistem OSS maupun non-OSS itu kurang lebih sama. Isinya ada pendahuluan ya biasalah ya. Kenapa pengelolaan dan pemantauan ini perlu? Bagaimana komitmen kami sebagai pemrakarsa begini dan seterusnya. All the sweet talks deh. Kemudian setelah pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidupnya itu seperti apa? Biasanya dituangkan dalam bentuk matriks atau tabel. Matriks atau tabel, ada beberapa contoh dokumen RKL, RPL yang mungkin kalau tabel kan masalahnya agak susah kalau uraiannya panjang ya. Lalu mereka bikinnya dalam bentuk uraian tapi per poin. Jadi bullet point gitu loh, Dek. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya KPA-nya mau saja menerima. Tapi yang penting inti atau butir-butirnya tetap sama. Kemudian di bab 2 adalah rencana pemantauan lingkungan hidupnya. Oke, kami akan melakukan pengelolaannya seperti ini. Itu muncul di bab 2. Kemudian bab selanjutnya adalah dijabarkan rencana kami untuk memantau langkah-langkah pengelolaan tadi adalah seperti ini. Sama kayak RKL, langkah-langkah pemantauan ini juga dituangkan dalam bentuk matriks atau tabel. Tabelnya juga mirip banget deh. Kemudian selanjutnya, waktu di RKL-nya kan sudah disebutkan nih, langkah-langkah pengelolaannya seperti apa, lalu berdasarkan langkah-langkah pengelolaan yang akan dilakukan itu, lalu muncullah berdasarkan rencana pengelolaan yang ingin kamu berdasarkan rencana pengelolaan yang ingin kami lakukan itu tadi, lalu kami memerlukan beberapa izin pengelolaan lingkungan hidup berikut ini. Ini kayaknya udah pernah deh pertemuan di izin lingkungan kalau saya nggak salah, ada di pertemuan ke-5 apa ke-6-nya kita, saya agak lupa, bisa dicek. Selanjutnya di bab 5 pernyataan komitmennya seperti apa. Ada formatnya khusus, itu kalau saya tidak salah ada kok di peraturan ininya, permennya aja ya. Selanjutnya daftar pustaka, jangan lupa disitasi kalau misalnya memang Anda mengutip ya. Kemudian lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, untuk bab pendahuluan dari RKL RPL itu biasanya yang disampaikan ini adalah maksud dan tujuannya apa saja, jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah sistematis, jadi nggak usah terlalu berbunga-bunga. Anda tidak sedang menulis puisi atau surat cinta atau opera yang
kata-katanya lalu dipanjang-panjangkan, kemudian juga tuliskan kegunaannya apa. Kegunaan itu tidak hanya kegunaan bagi pemrakarsa saja, tapi juga bagaimana pihak-pihak lain yang terdampak itu juga akan dapat menerima kegunaan, akan dapat merasakan manfaat dari langkah-langkah pengelolaan lingkungan ini. Selanjutnya biasanya akan diakhiri dengan kami memiliki komitmen begini. Surat pernyataannya nanti di belakang, ya. Tapi basically isi pendahuluannya seperti itu. Nah, inti dari RKL dan RPL itu ya langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang biasanya ditunjukkan dalam matriks semacam ini. Ini matriks RKL, ini matriks RPL. Jadi ada 3 item utama. Dampak yang dikelola apa saja, yang lalu dirincikan lagi menjadi jenisnya apa, kemudian juga sumbernya berasal dari mana, kemudian juga indikatornya apa, kemudian bentuk pengelolaannya. Dampak yang akan kami kelola itu adalah kualitas udara. Langkah pengelolaannya seperti apa? Kami akan menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, segala macam. Lokasinya itu gimana? Kemudian juga periodenya, apakah mungkin selama masa prakonstruksi misalnya, atau selama waktu ingin beroperasi dan seterusnya. Kemudian yang melakukan siapa itu di bagian instansinya. Sama halnya dengan matriks atau tabel RKL, matriks RPL-nya juga mirip bentuknya. Nah, yang dampak yang dikelola apa? Cuma kalau RKL namanya saja pengelolaan, kalau RPL atau pemantauan itu jadi instead of bukannya langkah pengelolaan, tapi data apa saja nih yang akan dikumpulkan untuk bisa meninjau, untuk bisa mengatakan bahwa langkah-langkah pengelolaannya ini memang sudah sesuai. Kemudian juga data apa saja yang harus dikumpulkan untuk melihat apakah langkah pengelolaannya ini sudah efektif atau tidak. Lokasinya, kemudian frekuensinya, apakah sebulan sekali akan dipantau atau frekuensinya 6 bulan sekali, dan seterusnya. Kemudian yang melakukan siapa? Itu ditampilkan di instansinya ini. Nah, tadi kan golongan pertama adalah dampak yang dikelola. Itu dibagi lagi jadi 3 jenis dampaknya. Yang disampaikan di sini apa? Komponen apa nih? Komponen apa? Uraian atas faktor biogeofisik kimia dan aspek yang terkena dampak itu apa? Nah, misalnya saja di sini jenis dampaknya, kalau misalnya proyek kita adalah pembangkit listrik, salah satu jenis dampak yang harus dikelola itu adalah kualitas udara. Jenis dampak kualitas udara. Sumbernya dari mana? Kualitas udara bisa mengalami penurunan karena apa? Bersumber dari apa? Kegiatan dari si proyek ini, kegiatannya yang mana nih yang bisa menimbulkan dampak tersebut? Sebagai contoh misalnya, dampaknya adalah penurunan kualitas udara. Kegiatan yang mana? Karena di pabrik ini dia masih menggunakan minyak mentah. Minyak mentah, padahal minyak mentahnya ini kandungan sulfur dan nitratnya itu masih sangat tinggi, sehingga kualitas udara dapat mengalami penurunan karena emisi dari
pabrik tersebut masih mengandung banyak gas SOx dan NOx. Nah, kemudian indikatornya apa? Oh, kami akan melakukan pengelolaan kualitas lingkungan, kami akan melakukan pengelolaan kualitas udara ambien, kemudian dengan target gini, kami bisa bilang bahwa kami ingin sukses kalau misalnya kualitas lingkungan ditinjau dari kandungan SO2 dan kandungan NOx di dalam udara tersebut maksimal sekian atau memenuhi baku mutu yang ditentukan dalam peraturan gubernur nomor sekian tahun sekian. Oke, atau misalnya dampak yang akan dikelola ini adalah penurunan kualitas badan air. Sumber dampaknya limbah cair yang dihasilkan. Indikatornya kandungan oksigen terlarut atau nilai BOD dan COD. Itu targetnya harus indikatornya adalah itu, dan kami ingin supaya nilai BOD, COD dan nilai DO-nya itu memenuhi baku mutu untuk air dengan kualitas golongan 3 sebagaimana yang diatur di dalam peraturan menteri apa gitu misalnya. Atau dampaknya peningkatan pendapatan masyarakat. Sumber dampak kebutuhan tenaga kerja. Indikatornya rasio dari jumlah pekerja yang berasal dari lingkungan sekitar dengan jumlah pegawai secara keseluruhan. Begitu. Nah, kemudian item kedua tadi di dalam tabelnya itu langkah-langkah pengelolaannya seperti apa? Bentuk bentuk pengelolaan lingkungannya itu seperti apa? Bentuk pengelolaan lingkungan ini dibedakan, ada langkah yang dilakukan apa? Jabarkan. Bisa dalam bentuk pencegahan, bisa dalam pencegahan misalnya misalnya menggunakan material atau bahan mentah alternatif yang tidak menghasilkan limbah B3. Itu langkah pengelolaan yang bentuknya itu adalah pencegahan. Atau bisa saja langkah pengelolaannya itu adalah penanggulangan. Misalnya, sebelum dilepaskan ke lingkungan, maka limbah cairnya akan melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu, yaitu melalui proses filtrasi, koagulasi, sedimentasi sebelum dilepaskan ke lingkungan. Atau pengembangan, misalnya yang sudah ada saat ini akan diperbaiki. Misalnya saja SOP dari penanganan limbah B3 diperbaharui hingga sesuai dengan standar ISO nomor berapa gitu. Nah, selanjutnya jadi penjabaran dari langkah-langkah yang akan dilakukan itu diuraikan di langkah pengelolaan ini, di bentuk pengelolaan lingkungan, kemudian masuk ke kolom yang langkah pengelolaannya. Nah, makanya jadi kenapa seringkali perlu orang kimia itu karena kita bisa menjelaskan, oh indikatornya apa, kemudian kira-kira langkah pengelolaannya apa. Jadi mulai dari, kalau orang kimia itu biasanya ya akan kepakainya mulai dari mengevaluasi dampak potensialnya sampai dengan ke ke RKL, RPL-nya. Yang selanjutnya kalau menurut saya cukup self-explanatory ya, lokasinya di mana, misalnya untuk pengelolaan limbah cair akan dilakukan di outlet pembuangan pelepasan limbah cairnya. Nah, yang
yang harus diperhatikan. Jadi ingat nggak waktu pelingkupan kan kita ada 4 macam PK kan ya? Ada 4 macam PK, ada 4 macam PK atau 4 macam batas wilayah, ada tapak proyek, batas wilayah proyek, kemudian setelah itu ada batas atau tapak ekologis, kemudian ada setelah batas atau tapak ekologis ada batas sosial. Batas sosial ini jangan lupa ini salah satu yang kadang-kadang tidak bisa terpetakan, ya kan? Kemudian yang keempat adalah batas administratif. Nah, pada saat menyusun RKL, masih tetap harus mempertimbangkan 4 batasan ini. Kalau misalnya memang dampak-dampak yang akan dikelola tersebut sudah melebar tidak hanya berada di batas tapak proyeknya saja, tapi ya sudah di luar proyek tapi masih terkena dampak, maka itu juga harus dimasukkan di dalam pengelolaan lingkungannya. Lokasi pengelolaan lingkungan jadi tidak hanya terbatas pada batas tapak proyek saja. Periodenya kapan? Dan kalau misalnya memang relevan ya dilakukannya setiap apa, frekuensinya. Institusinya ini juga kalau menurut saya cukup jelas tentang siapa saja yang melakukan, yang melaksanakan siapa nih. Kemudian si pelaksana ini supervisornya siapa. Nah, kemudian pengelolaannya ini kan harus ada nih laporannya. Yang menerima laporan ini siapa? Supaya tetap transparan. Penerima laporannya siapa? Apakah hanya akan diserahkan kepada pihak environmental manager-nya atau mungkin dilaporkan secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup atau dilaporkan secara berkala ke kantor kabupatennya. Nah, oke. Nah, tadi untuk yang langkah pengelolaan ini bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan. Ada 4 macam kalau saya nggak salah. Ada pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, kemudian pendekatan kelembagaan. 3 ding, kok saya bilang 4 toyo. Halu sekali saya. Pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini itu bisa dibedakan menjadi 3 approach atau pendekatan. Nah, dan ini juga sudah jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam PP nomor 27 tahun 2012. Ada yang namanya pendekatan teknologi, pendekatan sosial, kemudian juga pendekatan kelembagaan. Pendekatan teknologi ya maksudnya kayak ini aja penggunaan teknik-teknik yang digunakan, penggunaan teknologi untuk mengelola lingkungan, entah itu mulai dari pencegahan, penanggulangan maupun pengembangan, itu pendekatan teknologi. Kemudian kalau misalnya dampak yang dikelola itu adalah dampak terkait aspek sosial ekonomi, maka tentu saja ini kemungkinan besar pendekatan yang dilakukan itu adalah melalui pendekatan sosial. Kayak tadi misalnya tentang peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, itu kan pendekatannya sosial. Pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan ini biasanya kalau sudah melibatkan pihak-pihak lembaga formal, itu melalui pendekatan kelembagaan. Nah, sekarang gini, yang tidak boleh dilupakan, RKL, RPL ini bisa saja disusun
bukan bisa sih ya, memang harus disusun dengan sebaik-baiknya. Tapi juga tidak, apa sih namanya, tidak berarti lalu penyusunannya itu tidak realistis. Penilaian kelayakan lingkungan itu dilihatnya dari si pemrakarsa ini mampu tidak untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Lihat dulu RKL RPL-nya dia mau ngapain saja. Lihat ininya kredibilitas dari si pemrakarsa. Apakah dia memang mampu kompeten untuk melakukan langkah-langkah pengelolaan seperti yang dia sampaikan, seperti yang dia janjikan dan dia uraikan di dalam RKL-nya dia. Kemudian juga Komisi Penilai AMDAL itu juga karena beberapa pendekatan itu melibatkan pendekatan sosial dan pendekatan kelembagaan, ini apakah pihak-pihak terkait yang juga akan terlibat dengan langkah-langkah pengelolaan lingkungan ini kondusif tidak untuk bisa memastikan bahwa rencana pengelolaan tersebut bisa terlaksana sehingga pada akhirnya KPA itu bisa memperoleh kesimpulan bahwa ini memang memenuhi syarat kelayakan lingkungan. Oke? Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang diinginkan yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup ada teknologi, sosial, kelembagaan. Misalnya saja perlu peraturan apa gitu yang ditetapkan secara formal atau perlu perizinan dan surat izinnya hanya bisa dikeluarkan oleh badan pemerintah, itu pendekatan kelembagaan. Nah, ini ini adalah contoh dari matriks RKL yang saya peroleh ini reklamasi Pulau H. Jadi dampak lingkungannya perubahan persepsi masyarakat. Ini kira-kira aspek biologis, geofisika kimiawi, atau apa? Kalau perubahan persepsi masyarakat jadinya sosial ekonomi ya, sosial kemasyarakatan. Nah, jadi dampak yang harus dikelola adalah perubahan persepsi masyarakat. Kenapa persepsi masyarakat bisa berubah? Karena adanya proyek reklamasi ini. Tahu bahwa langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan itu bisa dinyatakan berhasil itu dari mana? Itu dilihat, masyarakat lalu memiliki tanggapan yang positif atas rencana atau aktivitas kegiatan tersebut. Jepret, Anda sudah bisa menjabarkan dampak faktor lingkungan hidup yang dikelola. Nah, selanjutnya, kolom selanjutnya ini memberikan uraian tentang langkah-langkah pengelolaannya. Ada sosialisasi. Ini jadinya bentuknya apa? Bentuk pendekatannya pendekatan sosial, ya kan? Sosialisasi, informasi kepada masyarakat luas, dan seterusnya. Lokasinya di mana saja? Lokasinya di sekitar proyek. Ya jangan cuma bilang di sekitar proyek deh. Jabarkan di kelurahan apa, kecamatan apa, kemudian kapan. Nah, institusinya siapa saja yang akan terlibat. Ini juga kayaknya sampai 2 slide selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari dokumen RKL dan RPL. Siapa tahu misalnya Anda nanti kalau sudah lulus dari S1 Kimia ikut kerja di konsultan lingkungan hidup, lalu ayo dong bantu saya bikin dokumen lingkungan hidup, Anda sudah tidak kaget lagi. Oh, RKL RPL itu bentuknya seperti ini toh. Ya. Nah, ini contohnya RPL-nya
RPL, pengumpulan data. Pengumpulan datanya berdasarkan survei untuk melihat apakah memang langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan ini sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya. Ini juga contoh, masih beberapa contoh RKL, RPL. Ya, untuk materi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. RKL, RPL ini memang cepat kok. Ada yang ditanyakan terkait RKL, RPL ini? Bu mau bertanya. Ya, silakan. Siapa? Aida yang, ya? Bu, jangka pemantauan tadi kan 6 bulan tulisannya, Bu. Itu misalnya terus? Misalnya ada masalah, makanya lo, Bu, itu tuh dipantau terus gak pulang setelah masalah itu diatasi kayak gitu, Bu, atau tetap per 6 bulan sekali minimalnya? Untuk pemantauan itu nggak mesti 6 bulan, Aida. Jadi frekuensi ini dalam kaitannya dengan penyusunan RKL, RPL ya? Yang frekuensi tadi, Bu. Frekuensi, sebentar supaya saya nggak salah ini. Matrix. Mungkin maksud pertanyaannya gini ya. Kalau saya rephrase pertanyaan kamu, misalnya frekuensi pemantauan dari pengelolaan lingkungan itu adalah 6 bulan. Atau saya 2 bulan, atau setahun sekali. Setahun sekali males amat ya. Atau 3 bulan sekali. Kemudian kalau misalnya ternyata ada terjadi masalah, terjadi masalah dan masalah tersebut terjadi sebelum pemantauan atau di luar waktu pemantauan yang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu, apakah lalu pemantauannya dirubah atau bagaimana? Begitu ya maksudnya? Apa gimana? Ini, Bu, soalnya tadi ulun melihat yang di slide terakhir yang 6 bulan itu jadi. Ini slide terakhir. Frekuensi pemantauan. Contohnya misalnya ini ya, pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, misalnya ini kan dia ngambil targetnya, pokoknya setiap 6 bulan sekali akan dilakukan pemantauan atas si pengelolaannya ini, apakah benar atau enggak nih, efektif atau tidak, tercapai atau tidak tujuannya. Tapi ternyata sebelum 6 bulan sudah ada laporan bahwa ini tidak bahwa ada masalah gitu ya. Kalau misalnya memang ditemukan permasalahan yang cukup signifikan, cukup genting dan harus sesegeranya diselesaikan, ya Pemrakarsa wajib untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus menunggu jadwal pemantauannya ini tadi. Kalau misalnya memang sudah ditemukan bahwa ada suatu masalah terkait dengan aktivitas proyeknya. Nggak mesti nunggu pemantauannya dilakukan dulu, baru kalau ada masalah harus diselesaikan. Kalau misalnya memang masalah tersebut ditemukan oleh suatu pihak tertentu gitu loh. Pemantauan ini kan untuk melihat, takutnya gini, kalau tidak ada pemantauan, kalau ada masalah pun tidak dilaporkan gitu loh. Tapi kalau misalnya memang sudah ada
permasalahan yang ditemukan, sudah ada permasalahan yang teridentifikasi, maka sudah selayaknya pihak pemrakarsa lalu melakukan penyelesaian, mencari solusi, alternatif solusi atas permasalahan tersebut meskipun belum masuk waktu pemantauan. Dan itu nanti dilaporkan pada saat pemantauan. Oke? Gimana? Bisa dipahami, Aida? Bu, bisa Bu, Oke. makasih Bu. Yo. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Sebentar deh ya, ini saya sambil bikin print screen. Ini semua nama di Zoom-nya udah sesuai dengan nama yang muncul di daftar hadir kan ya? Supaya saya nggak bingung. Kayak kemarin ini kenapa ada orang Korea ikut kuliah saya? Kan saya bingung. Oke. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, kita untuk materi dokumen AMDAL-nya sudah selesai. Karena kan sudah selesai kok semua dokumen AMDAL. Mulai dari langkah penapisan. Langkah penapisan, jangan lupa penapisan itu untuk apa? Untuk menentukan mana yang AMDAL, mana yang UKL, UPL, mana yang cuma SPPL. Sesudah penapisan, lalu, ternyata wajib AMDAL. Wajib AMDAL untuk melakukan AMDAL, dokumen yang diperlukan mulai dari kerangka acuan. Kerangka acuan isinya apa saja. Setelah kerangka acuan, lalu bikin dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL isinya apa saja, bagaimana memperkirakan dampak. Habis itu yang kita bahas terakhir ini ya, penyusunan RKL, RPL-nya. Nah, untuk minggu depan materi tambahan. Jadi sebetulnya saya mikirnya apa minggu depan libur aja ya karena sudah H-7 Lebaran. Tapi ya udahlah nggak apa-apa kuliah aja. Materinya dikit aja kok. Supaya saya takutnya gini, kalau misalnya saya